kita ini dikejutkan. Betul. Dengan sebuah berita yang viral Ya. tentang adanya pembina pramuka yang diduga melakukan pelanggaran asusila berupa pelecehan seks terhadap anak didiknya. Ini gimana Anda menyikapinya sebagai ketua Kuarda ini? Sangat menyesal dan sedih mendengar berita tersebut. Jika itu kebenarannya benar-benar terjadi, sangat betul-betul kita sesalkan. Ya, dengan tegas, saya selaku Kakwada, apapun penghargaan yang pernah diperolehnya akan kami comot dan akan kami tarik kembali. Tidak pantas untuk mendapatkan penghargaan. Kedua, kita meminta untuk menindak tegas, jangan masukkan dia sebagai andalan, apalagi pengurus. Ya, dipecatlah dia dari pramuka. Bahkan tidak usah lagi kalau dia memang mengajar, dikasih jam mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada, pada hari ini kita tampil kembali dalam acara podcast Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Pada hari ini, dalam bincang-bincang podcast hari ini, kami mengundang Kakak Riza Pahlevi. Beliau adalah Ketua Kuartir Daerah Pramuka Sumatera Selatan dan juga sekaligus Korwil 1 Sumatera Andalan Kuarnas Pramuka Indonesia. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Reza. Waalaikumsalam, Kak Wid. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat-sehat dan waras-waras saja. Kelihatannya belakangan ini kakak ini sibuk ya. Di Jakarta mondar-mandir karena urusan pramuka. Sebenarnya sibuk tidak, tapi ya kita atur jadwal mana yang sifatnya urgen karena saya juga ikut pengurus di Kuartir Nasional. Ada baru-baru ini kami Rakernas. Saya ke sana 3 hari kan, lalu pulang. Yang lain itu bisa kita koordinasikan, komunikasikan saja melalui HP. Oh begitu, jadi jabatan Koordinator Wilayah 1 Sumatera Andalan Kuarnas Pramuka Indonesia ini sejak kapan disandangnya? Sejak dilantiknya periode kedua. Jadi Pak Budi Waseso ini terpilih kembali sebagai Kakuarnas. Yang kebetulan kami dikukuhkan oleh Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, sebagai Kamabinas. Kabinet itu apa? Ini Ketua Pembina Nasional. Jadi Pembina Nasional. Ya, kalau di Gubernur Kamabida. Kamabida. Kalau Bupati Wali Kota Kamabicap. Jadi memang sekarang ini ya, kemarin ini pramuka agak naik daun. Setelah Kementerian Dikbud Nadiem Makarim yang menghilangkan memviralkan bahwa untuk tidak menjadi eskul wajib lagi. Padahal memang seharusnya kita harus bisa melihatnya, Kak Reza ya. Di mana macam kami ini dulu dididik dari mulai siaga, kemudian penggalang, penegak. Iya betul. Nah, jadi kita memang pendidikannya yang memang betul-betul egaliter. Jadi kesetaraan, kebersamaan, kegotong royongan, dan lagi solidaritas sosial. Betul. Yang serta kemandirian. Ya, ya. Jadi kemandirian, kemudian cinta terhadap bangsa dan negara. NKRI-nya harga mati. Itu yang kita lihat sampai saat ini mereka dengan kegiatan-kegiatan yang selalu ada, berbeda dengan organisasi lain yang mereka hanya tinggal papan nama. Maupun kalau di sekolah tuh beda dengan eskul lain. Iya, betul. Kalau seperti di luar pramuka wajar eskul pilihan. Tapi kalau pramuka sudah tepat, menteri-menteri sebelum Nadiem ini menyebutkan eskul wajib. Iya. Tapi akhirnya diralatnya sendiri tuh, ada bukti videonya. Setelah kami semua Kuarda dikomando oleh Kakuarnas menolak dengan tegas.
Ya, mungkin Nadim ini juga nggak ngerasakan jadi pramuka ya kan. Ini juga kalau kita macam kita dulu kan itu wajib. Iya. Jadi kalau SD bahkan setelah pulang sekolah hari Sabtu kita diajar baris berbaris, morse, ya kan. Kemudian kita belajar lagi tentang caraka, membuat perkemahan, gitu, tentang bela negara, penyelamatan, bagaimana seni budaya, ide-ide yang lain. Tapi begini, Kak Reza, bahwa kita ini dikejutkan. Betul. Dengan sebuah berita yang viral tentang adanya pembina pramuka yang diduga melakukan pelanggaran asusila berupa pelecehan seks terhadap anak didiknya. Ini gimana Anda menyikapinya sebagai ketua Kuarda ini? Makasih ini Kak Wid. Yang jelas sangat menyesal dan sedih mendengar berita tersebut. Tapi semuanya itu kita bertitik tolak lub, artinya patut diduga. Mengingat kita menunggu dulu proses hukum karena sudah dilaporkan kebenarannya. Jika itu kebenarannya benar-benar terjadi, sangat betul-betul kita sesalkan. Seorang yang namanya pembina pramuka sekaligus guru. Ya kan, sekaligus guru lah dikatakan kan, melakukan asusila pelecehan seksual. Nah kalau itu benar-benar terjadi, saya sudah buat statement ya dengan tegas, saya selaku Kakwada, apapun penghargaan yang pernah diperolehnya akan kami comot dan akan kami tarik kembali. Tidak pantas untuk mendapatkan penghargaan. Oh, kalau penghargaan yang diberikan oleh Kuarda itu bisa ditarik ya? Ya bisa ditarik. Tapi kan dulu itu kan perbuatannya dalam rilis berita itu kan 1 tahun dilakukan, berapa tahun belakang, itu bukan waktu yang sebentar Kak Reza. Ya itulah yang saya katakan tadi, kita dengan tegas untuk apa yang kewenangan kita kan selalu memberikan kadang-kadang motivasi kan. Ya. Udah berupa penghargaan, ya kan. Kecuali kalau kayak Dharma Bakti dan Melati itu sudah Kuarnas yang memberi. Tapi yang untuk 1, 2, 3, 4 dan 5 kita Kuarda memberikan. Nah itu kalau dia udah mendapat itu kita tarik penghargaan itu. Kedua, kita meminta yang mereka ini kan di bawah Kuarcap. Kuarcap Kota Palembang. Untuk menindak tegas, jangan masukkan dia sebagai andalan, apalagi pengurus. Ya, dipecatlah dia dari pramuka. Termasuk juga pihak sekolah yang terutama, yang terpenting. Jangan libatkan lagi beliau atau oknum tersebut untuk duduk sebagai pembina pramuka. Bahkan tidak usah lagi kalau dia memang mengajar, dikasih jam mengajar. Jadi guru pun harus diberhentikan ya? Harus diberhentikan. Karena ini pelanggaran moral ya. Asusila itu pelanggaran moral yang sangat keji lah. Sangat keji lah kita katakan. Nah mudah-mudahan ya shock terapi bagi semua yang hobi selalu melakukan asusila. Untuk waspadalah. Masya Allah. Demikian. Tapi kalau kita lihat itu Kak Reza ya. Peristiwa itu nggak main-main kalau kami baca dari laporan polisi yang dirilis oleh salah satu media terbesar di Kota Palembang ini, dirilis bahwa itu dilakukan pelecehan itu, kegiatan asusila itu berlangsung selama 1 tahun loh Pak. Kalau memang itu kegiatan sampai 1 tahun, itulah sangat-sangat kita sesalkan sekali. Kok baru sekarang kita ketahuan. Ya kan, kalau menyimpan barang busuk itu, apapun bagaimana kita nyimpannya rapi-rapi, suatu saat akan ketahuan. Nah oleh sebab itu, sini ya kami sangat menyesal, apalagi mengatasnamakan pramuka, pembina pramuka, padahal dia mungkin sendiri belum terdaftar sebagai andalan di Kuarcap, Kuarcap Kota Palembang. Tapi ada kata pramukanya. Nah sekali lagi ya mohon dengan kata lain, kita pramuka ini ya bersih-bersih lah terhadap apakah pengurus, apakah andalan yang ada di Kuarda, yang ada di Kuarcap Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan, apakah Kuaran di bawah Kuarcap
apakah sampai dengan pembina gugus depan termasuk anggota-anggotanya. Untuk bersih-bersih, jangan sampai terulang lagi adanya perbuatan asusila, pelecehan seksual. Karena pameonya katanya kalau perbuatan asusila ini itu biasa nak ngulang. Nah, ketagihan. Nah, untuk itu bagi yang mungkin dulu pernah melakukan dan mungkin masih sekarang melakukan tapi tidak ketahuan, dan sama sekali yang belum mungkin melakukan, hindarilah. Hindarilah dan waspadailah. Bahasa kita tobatlah. Demikian. Ya, kini kan kita lihat ini Pak Reza, mungkin ini satu kasus fenomena gunung es. Ya. Karena kesempatan-kesempatan misalnya mereka melalui kegiatan camping, kemah bakti, pramuka dan lain sebagainya. Di sini kan ada celah-celah. Ya kan? Ini seperti fenomena andai kata. Di sini kan mau nggak mau Pak Kak Reza, bahwa mereka ini yang sudah pernah melakukan tindakan asusila, pernah terlibat perbuatan misalnya kejahatan, narkoba, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya. Nah ini kalau memang ternyata itu masa lampaunya, ini fenomena seperti ini apa yang seharusnya disikapi oleh Kak Reza ini sebagai Ketua Kuartir Daerah Pramuka Provinsi Sumatera Selatan ini? Ya, saya selalu di dalam setiap sambutan memberikan kepada semua teman-teman baik di Kuarcap Kabupaten Kota maupun di Kuarda sendiri. Apalagi dengan kejadian ini saya sebut bersih-bersihlah kita dari perbuatan yang sangat tercela. Yang sangat tercela itu pertama patut diduga kalau menggunakan narkoba. Kedua mungkin pernah berbuat kriminal. Karena pernah kena tahan. Mungkin ketiga pernah asusila. Nah hal ini tobatlah, sadarlah kalau bisa terjadi untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Tapi kalau tidak tobat, ya nanti Tuhan akan menunjukkan kembali. Ya oleh sebab itu saya sangat menyesal jika ini pramuka yang melakukannya. Maka dari itu semua pembina, harapan saya kepada gugus depan dalam ini kamabigusnya kepala sekolah. Kalau di Kakuaran itu Pak Camat. Kalau di Kuarcap itu siapa ketua Kuarcap yang ditunjuk oleh Bupati Wali Kota, dan di Kuarda saya sendiri Kuarda, ya mohon kita introspeksi diri, untuk jangan sampai dijadikan contoh, ya kan? Ini kan contoh yang tidak baik, contoh buruk lah. Ini contoh buruk. Nah mudah-mudahan siapapun tidak melapanamkan. Yang salah tindak tegas, bila perlu lebih kejam dari tindakan melakukan korupsi. Demikian. Karena itu juga menyangkut masa depan. Masa depan. Demikian. Kemudian ini Kak Reza, apa upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kak Reza ini sebagai Kuartir Daerah Pramuka Sumatera Selatan ini untuk tidak terulang peristiwa seperti ini? Yang pertama, ya kita bukan hanya edaran saja, edaran tetap pasti dengan ada kejadian ini. Kedua, kita selalu melaksanakan yang namanya KMD, kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan, kursus KPD, pelatih dasar, pelatih lanjutan. Nah itu dimasukkan juga pendidikan moral, karena yang penting sekarang tanggung jawab moral, apalagi kita mau jadi pembina. Ya kalau jadi pembina, benar yang dikatakan Kak Wi tadi, kesempatan-kesempatan terbuka betul. Nah sekarang hati nurani berbicara. Iya kan? Ya kalau misalkan orang itu sudah menjadi penyakit, kata orang penyakit namanya asusila, aku tidak tahu Kak Wi. Nah pacar ngulang lagi. Nama mana ngobatinnya itu. Nah inilah tugas kita bersama. Si istri bisa menjaga suaminya, si suami bisa jaga istrinya. Begitu juga ya kalau orang lain kita nggak bisa. Ya kan? Nah terutama yang ikut di kepramukaan ini betul-betul jangan ditutupi kalau ada salah, kemukakan. Supaya buat efek jerah. Pasti nanti suatu saat ketahuan. Nah, dengan langkah-langkah kita apa? Langkah-langkah kita beri tindakan tegas. Jika salah, laporkan polisi atau pihak yang berwenang. Aku tidak tahu pasal apa yang akan dikenakan. Ya hukumlah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian Kuarda ini nanti Kuarda Pramuka Sumatera Selatan ini memecat sebagai suatu keanggotaan begitu. Ya kalau yang memecat itu tugas dari Kuarcap.
wilayah Palembang. Oh, Saya selaku Kakwarda mungkin dia pernah dapat diberikan penghargaan tadi. aha, Ditarik penghargaan itu. oke. Misalkan dia sudah pertama dapat penghargaan 1, 2, 3, mungkin sudah Dharma Bakti dan lain, ya kita tarik. Oke. Kita zerokan kembali, tidak ada dapat penghargaan. Jadi dengan tegas sekali lagi, Pramuka Sumatera Selatan, turunnya Pramuka di Kabupaten Kota Kuarcap, Iya. turunnya di Kecamatan Kuaran, turunnya di sekolah, bersih-bersih dari kepengurusan, dari anggota andalan untuk yang punya nafsu asusila. Kita bersihkan niat. Oke. Mari kita sama-sama mewaspadai dan mari sama-sama kita menjaga. Jadi nanti tindakan yang dilakukan adalah proses pembinaan mental. Betul. Ketika melakukan pelatihan dari tingkat mahir dasar sampai ke Lanjutan tingkat sampai ke pelatih. sampai ke pelatih. Ya, selain dari itu ada orientasi-orientasi. Ya namanya itu apapun pelatihan dilakukan, kalau mentalnya sudah mental punya penyakit, nah itu mau tidak mau, tolong segera laporkan. Apa tidak Dengan melakukan tanda ini, bukti, dengan tanda bukti yang lengkap, bukan kita fitnah. Atau nanti dari Kuarda ini mewajibkan Kak Reza untuk melakukan asesmen tes psikologi. Itu akan kita lakukan kelanjutannya. Tinggal lanjut. Kita bicara dulu tentang kita cari dana. Oke. Ya, hal tersebut. Karena apa? Yang namanya untuk menjadi pengurusan pramuka atau lagi andalan pramuka itu dari hati nurani sendiri, tidak Oke. paksaan. Iya. Ya kalau paksaan itu pramuka mu'alaf. Nah ini kan pramuka dari hati sendiri. Tapi kalau pramuka dari hati sendiri punya jiwa yang buruk, asusila, narkoba dan lain-lain kriminalitas, kenapa mau masuk pramuka? Oke. Basmi yang sebegitu. Tapi kan sering untuk jadi pengurus Kuarcap nanti itu kan bisa dijadikan batu loncatan Kak Reza untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di birokrasi. Ya harapan kita para pemimpin-pemimpin kita dalam hal ini Kamabicap maupun Kamabida maupun Kamabinas, ya janganlah memaksakan orang-orang yang sudah dalam kata tanda kutip buruk mental, demikian. Ya. Jadi wewenang itu untuk mengangkat daripada pengurus Kuarcap itu bukan Kuarda ya. Wewenang untuk bukan, itu Kamabicapnya dalam hal ini Bupati Wali Kota. Oke. Kepengurusannya. Mhm. Nah ini bedanya ya Kak Wi, untuk melantik Bupati Wali Kota Mhm. itu bukan gubernur saja, saya bisa melantik, tapi sebagai Kakwarda Oh, melantik Kamabicap. Kamabicap. Kamabicap itu terdiri dari Bupati Wali Kota beserta wakil-wakilnya, beserta sekda, beserta unsur Forkompindanya, beserta kepala dinas atau OPD-nya. Jadi saya melantik 17 kabupaten kota tersebut. Nah setelah itu kabupaten kota dalam hal yang saya lantik tadi melantik Kakwarcap yang ditunjuk dalam hasil muscap. Saya ingat dulu Kak Reza ya, kita di Pramuka dulu dalam proses seleksi kepemimpinan, kepengurusan kuartir. Dari Gudep pun prosesnya pun begitu cukup ketat. Di antaranya adalah yang disebut dengan PLDT, prestasi, loyalitas, dan tidak tercela. Ya, Apakah hal ini saat sekarang ini masih diterapkan di Pramuka itu, Kak Reza? kalau secara teori masih. Masih. Tapi kadang-kadang galak nyembelo ada beng nak makso ke. Oh, Tapi mudah-mudahan tidak terjadi di kita. Ah. Demikian. ya. Jangan tertular di kita. Jadi prosesnya itu. Jadi untuk mencegah itu dalam proses kaderisasi, dalam proses rekrutmen, Iya. itu sudah nanti akan dilakukan itu. Ya Kak Reza, dilakukan. Mereka akan memberikan laporan dari Kuarcap masing-masing, kan itu kan kita ambil rekrutmen dari Kuarcap. Ya. Kuarcap ini nyatakan ini ada penyakitnya Pak Kak Wi ini misalnya apa? Kak Wi ini penyakitnya cuman galak ngantuk. Nah ada masalah kalau ngantuk. Ya. Juga buat tidur. Nah kalau macam Kak Wi ini kanji, nah bahaya. Itu arahnya ke asusila tuh kakek. Oke. Tapi ini kan kadang-kadang itu sudah menjadi rahasia bisik-bisik tetangga itu, Kak Iya. Reza. Mana? Sehingga ya ada orang yang kadang-kadang nanti kan kita nggak ini masyarakat kan sudah tahu ini yang mana pengurus Kuarcap, Kuarda yang memang terindikasi pernah misalnya melakukan perbuatan kriminal tapi masih
dipaksakan untuk duduk begitu kan juga mencemarkan daripada kuarcapnya. Apa berani Kuarda atau punya kewenangan untuk melakukan evaluasi daripada jabatan yang sudah diserahkan oleh Mapindanya? Yang jelas tergantung Kuarda dan kuarcapnya. Setiap manusia suatu saat perbuatan lama insya Allah kalau dia sadar sesadarnya akan berubah. Oke. Ingat saja kalau kita mengingun hewan. Mengingun beo lah pacak ngomong assalamualaikum. Lah sebut manggil pacak Pak Reja, Pak Wijaya, ya kan? Nah itu kita akan dapat pahala. Oke. Tapi kalau setelah diberi kesempatan juga tidak, ya nanti Tuhanlah yang memberikan bukti nanti nyatanya. Nah kemudian tadi yang saya tertarik lagi itu Kak Reza, bahwa nanti akan dicabut penghargaan yang sudah diterima. Apakah seperti dilakukan misalnya kalau pemecatan anggota TNI, Polri, diadakan upacara dan itu dicabut tanda pangkatnya, tanda penghargaannya? Apa seperti itu sanksinya atau cukup menulis pencabutan saja ditujukan kepada yang bersangkutan? Apa dipublish juga bahwa ini penghargaannya sudah dicabut dengan karena melanggar asusila, perbuatan asusila, melanggar etik daripada seorang pembina pramuka, atau lalu diberitakan kepada halayak bahwa dia sudah dicabut penghargaannya, atau bagaimana Kuarda melakukan ini nanti? Teknisnya memang seperti itu, tapi dalam waktu cepat mungkin publish berita dulu jika sudah diputuskan dari APH memang terbukti. Oke. Nah, langsung kita secara publish dulu teknisnya. Kalau dia memang nanti sudah bebas, kan tidak bisa lagi masuk. Sudah langsung dipecat oleh kuarcapnya. Ya kita panggil mana penghargaan yang sudah diberi. Kalau dia tidak melarikan diri, kalau dia melarikan diri ya kita udah catat ini tidak lagi sah. Dia menerima penghargaan tersebut. Itu yang berupa emblemnya dan berupa sertifikatnya diambil semuanya, ditarik kita kembali. Sudah blacklist sudah ini kan. Oke. Luar biasa. Memang mudah-mudahan kita sangat optimis, sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada. Bincang kita memang cukup luar biasa bahwa pada saat sekarang kita masyarakat memang terlalu berharap banyak dengan pola kaderisasi yang ada di pramuka. Karena jauh dari nilai-nilai rasis, jauh dari nilai-nilai anarkis, dan juga menanamkan nilai-nilai patriotisme yang humanis. Untuk itu Kak Reja, sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini, kita kira ada closing statementnya Pak Reja. Silakan Kak Reja. Baik, yang dimana statement saya penutup ini kepada Kak Wi. Pertama terima kasih sudah diundang untuk podcast ini, karena ya mudah-mudahan ini bisa menyebar. Dan insya Allah ya minimal lah untuk mencegah adanya oknum-oknum yang masih ingin melakukan perusahaan asusila. Penutup dari saya tidak lain, kita harus betul-betul menjadi seorang pramuka itu pramuka yang ikhlas. Ikhlas, IKHLAS. Artinya itu harus iman kita jangan goyah. Walaupun jauh dari istri. Ya kan? K itu tidak lain harus kooperatif. Kooperatif artinya yang sifatnya demi kemajuan pramuka kita. Hanya hablun minallah. Kalau kita ingat dengan Allah, ya, insya Allah terhindar. L-nya tentu kita harus betul-betul loyalis terhadap pimpinan kita. Loyalis ini bukan hanya ngasih uang, tidak. Menjadikan pimpinan kita dihargai dan betul-betul naik pamornya, itu lebih dari uang. Loyalisnya. Kemudian A-nya tidak lain betul-betul memegang amanah. Dipercaya sebagai pembina, apalagi menjagai anak-anak di dalam perkemahan,
Ini juga untuk menunjukkan kepada Pak Menteri Pendidikan. Ya kalau ini berkembang, wajar saja Pak Menteri tidak boleh mengadakan kemah. Betul. Inilah mungkin ketakutan beliau. Nah ini salah satu kita tunjukkan bahwa seorang andalan pramuka, seorang pramurus pramuka tingkat gudep, tingkat kuaran, tingkat kuarcap, tingkat kuarda, bersih-bersih dari asusila, apalagi pelecehan seksual. S-nya insya Allah jangan lupa sholat. Jadi hanya satu. Mau jadi pramuka yang sejati, apakah mau alap, apakah memang sudah dari dulunya, ya, apalagi lah dari dulunya lah sudah malang melintang di pramuka, berbuat asusila, naik, dikalahkan pramuka mau alap. Nah maka dari itu tidak mau alap, tidak yang namanya sudah lama, sudah abadi, tunjukkanlah kita betul-betul bekerja untuk jadi pramuka itu ikhlas. Karena bukan sesuatu. Apalagi sesuatu untuk mengintip kalau ada cewek cantik. Jauhkanlah. Kalau ngintip jabatan boleh Pak ya? Jabatan asal dengan cara santun boleh-boleh saja. Kalau tidak santun apalagi membeli, itulah kacaunya kakek waktu memimpin. Ya, itu bukan karakter seorang pramuka. Bukan karakter seorang pramuka, bukan karakter seorang pendidik. Ya. Makanya kalau orang-orang pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karang. Jadi sukses terus untuk Pak Reza. Siap, terima sahabat kasih suara, Kawi. ya, sahabat Suara Metropolitan, demikian bincang kami dengan Kak Reza Pahlevi MM. Beliau merupakan Ketua Kuartir Daerah Pramuka Sumatera Selatan dan juga Korwil 1 Sumatera Andalan Kuarnas Pramuka Indonesia. Jaya bangsaku, jaya pramukaku. Jaya. Bersama Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya. Fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Inspirasi daerah untuk Indonesia. Selamat para kawan-kawan, kakak-kakak, dan para pramuka semuanya. Amin. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Terima kasih Pak Reza.